Selama 10 tahun memimpin Indonesia, Presiden ke-7 Joko Widodo banyak mengundang pro dan kontra, terutama di penghujung masa jabatannya. Pun ketika jabatannya berakhir saat organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, OCCRP, memasukkan Jokowi ke dalam 5 besar finalis sosok kejahatan terorganisir dan korupsi tahun 2024. Padahal sebelumnya berbagai penghargaan anti korupsi disematkan kepada Jokowi baik dari dalam maupun luar negeri. Berita yang menggemparkan dan membuat heboh masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Meskipun demikian, namun sampai saat ini belum ada sikap resmi dari pemerintah Indonesia, baik pernyataan Presiden Prabowo maupun elit politik pada partai politik di Senayan. Ada apa ini? Semua elit politik di Indonesia terdiam, menunduk, tidak menampakkan reaksi sikap yang jelas. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa politik di negeri ini sering dihubung-hubungkan dengan Pak Jokowi. Terutama kejadian-kejadian yang buruk selalu dikaitkan Pak Jokowi. Seperti peristiwa yang sekarang ini lagi heboh, yaitu penetapan tersangka kepada Hasto Kristianto. Orang dengan mudah menghubungkan ini yang perintah Pak Jokowi. Orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Tapi masih saja Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Tapi kalau kita mau rajin ya, kita lihat satu persatu, kira-kira apa yang kemudian membuat Jokowi itu terus dibully dan dikritik sampai hari ini? Pertama, ini tentu tidak terlepas konflik politik antara Jokowi dengan PDIP. Jadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, praktis setelah itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP. Soal masa jabatan presiden 3 periode, kemudian isu perpanjangan jabatan presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun dan seterusnya, itu kan menjadi amunisi. Bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya. Dulu mungkin masih banyak kalangan aktivis, kelompok-kelompok kritis, dan civil society yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati. Kenapa banyak yang support? Karena hanya Jokowi lah satu-satunya orang yang dinilai mampu mengamputasi dan mematahkan dominasi kekuatan politik PDIP. Dulu orang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi terus-menerus disebut sebagai petugas partai. Secara perlahan orang berharap, publik berharap Jokowi melawan PDIP dan melawan Megawati. Saat itu, tapi ketika Jokowi dinilai merestui Gibran maju sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto, disitulah kemudian kelompok-kelompok aktivis, civil society, pro-demokrasi, dan bahkan kalangan media yang sejak awal bersama dengan Jokowi sejak 2014, itu secara perlahan pindah haluan. Dan mereka menjadi orang yang paling terdepan
memberikan kritik dan juga serangan-serangan tajam kepada Jokowi. Nah, yang kedua, siapa yang terus membuli dan mengkritik Jokowi adalah kelompok-kelompok kritis, aktivis, dan gerakan civil society yang tadi saya sebutkan. Dulu berada di barisan Jokowi, dan bahkan kelompok-kelompok kritis dan aktivis civil society ini sering jadi benteng Jokowi, sering jadi bempernya Jokowi ketika Jokowi itu diperlakukan sebagai petugas partai oleh PDIP. Tapi ketika Jokowi sekali lagi merestui Gibran sebagai wakil presiden, maju pilpres bersama dengan Prabowo Subianto, kelompok-kelompok kritis pro-demokrasi ini secara perlahan menganggap Jokowi itu tidak lagi berpihak kepada demokrasi. Per hari ini, satu-satunya pihak yang selalu pasang badan kepada Jokowi, dari serangan-serangan apapun itu paling projo, relawan politiknya, kemudian PSI, dan pihak-pihak tertentu, figur-figur tertentu yang sejak awal person to person itu selalu menyatakan tegak lurus bersama dengan Jokowi. Di luar itu, partai politik, gerakan civil society, kelompok-kelompok eksponen yang lain seakan-akan senyap dan bahkan tidak pernah lagi memberikan support apapun kepada Pak Jokowi. Dan yang terakhir, Pak Jokowi mengharapkan dukungan dari kesetiaan loyalitas dari Pak Prabowo. Satu-satunya kekuatan yang masih bisa diharap oleh Pak Jokowi. Memang Pak Prabowo sendiri sudah mendeklarasikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini adalah kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Ini pagi-pagi Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi seperti sama gurunya. Bahkan ditunjukkan sering ketemu Pak Jokowi sampai soal ke rumah Pak Jokowi di Solo. Terus Pak Jokowi menemui Pak Prabowo di rumahnya Jalan Kertanegara, Jakarta. Jadi ini seperti setting, bahkan ditunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini yang di belakangnya Pak Jokowi masih terlibat, masih cawe-cawe. Nah, Pak Prabowo sengaja memasukkan begitu, seakan-akan memposisikan sebagai kaulo yang menghamba kepada raja, menundukkan bakti setianya, membuat pada janji setianya. Nah, jadi peristiwa Hasto ini jangan disalahkan masyarakat kalau menilai ini cawe-cawe Pak Jokowi. Nah, apa-apa Pak Jokowi. Tiap hari kita disuguhi oleh konten-konten Pak Jokowi. Penceritaan Pak Jokowi masih terus berlangsung sampai hari ini. Selalu muncul konten-konten yang menceritakan Pak Jokowi masih terlibat di dalam aktivitas pemerintahan ini. Pak Jokowi mengatakan, saya sudah pensiun, saya nggak tahu. Tapi tidak ada orang percaya, karena sudah terkenal. San kiri, belok kanan. Jadi omongan Pak Jokowi ini sebaliknya, apa yang diomongkan yang sebenarnya ya yang sebaliknya. Itu Pak Jokowi sekarang hari ini menjadi trending di mana-mana, yaitu sen kiri belok kanan atau dan cawe-cawe segala urusan
segala kejadian adalah cawe-cawe Pak Jokowi. Nah ini jangan salahkan masyarakat kalau menurut saya, bahkan tidak saya campur tangan Pak Jokowi, tetapi selalu didukung Pak Jokowi. Karena beliau sendiri yang membuat, yang menciptakan bahwa masih terlibat dalam pemerintahan ini. Dan Pak Prabowo juga berulang kali atau sering mengatakan kelanjutan dari Pak Jokowi pemerintahnya ini. Saya tuh akhirnya harus mengakui dalam hal memimpin negara saya harus belajar dari Pak Joko Widodo. Mengerti bertempur, saya mengerti perang. Tapi saya kalau urusan negara sekarang saya banyak belajar dari Pak Joko Widodo. Karena itu mungkin beliau bawa saya kemana-mana. Mungkin beliau mau didik saya tidak tahu. Tapi nah, yang terakhir setelah ada pengumuman dari itu lembaga internasional investigasi report yang dipublikasi di luas seluruh dunia, Pak Jokowi dinobatkan sebagai nominator tokoh koruptor nomor 3 di dunia. Di penghujung tahun 2024, masuknya nama Joko Widodo dalam nominasi tokoh yang memperburuk kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun ini versi OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project mengejutkan banyak pihak. Presiden Indonesia ke-7 tersebut masuk dalam 5 finalis yang paling banyak dipilih pada tahun 2024 yang akhirnya dinobatkan sebagai tokoh paling korup dan kejahatan terorganisir tahun 2024. Setiap tahun, OCCRP merilis daftar tokoh paling korup di dunia. Proses nominasi melibatkan partisipasi pembaca, jurnalis, serta juri yang terlibat dalam jaringan global OCCRP. OCCRP sendiri merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam serta mempunyai staf di 6 benua. Namun bagi Jokowi, meski namanya masuk finalis OCCRP tahun 2024, ayah Wapres Gibran tersebut justru pernah menerima penghargaan dari dalam dan juga luar negeri untuk kategori anti korupsi. Dimasukkan dalam nominasi OCCRP, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo pun bereaksi. Salah satunya adalah meminta bukti apa yang dituduhkan kepadanya. Namun tentunya rakyat Indonesia berharap dan juga menanti bahwa negaranya bisa bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan juga dinasti politik yang mampu mengancam kedaulatan negara demokrasi. Nah, ini nampaknya politik Pak Prabowo atau tanggapan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi apakah akan berubah? Masuknya Pak Jokowi sebagai nominator tokoh koruptor dunia ini mengkonfirmasi bahwa apa yang selama ini dikritik oleh para aktivis pergerakan ini benar adanya. Sebab ini kriteria koruptor bagi Badan Jurnalistik Internasional ini yaitu berperilaku korup, bukan dalam arti korupsi mengambil uang atau maling uang negara saja, tapi lebih luas pengertiannya yaitu perilaku tokoh-tokoh dunia yang korup. Pak Jokowi masuk kriteria sebagai tokoh korupsi di dunia. jadi saya waktu itu adalah rival politik Pak Jokowi.
waktu saya bergabung, ada pihak-pihak yang kecewa. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak justru banyak yang dari luar negeri. Karena mereka selalu suka melihat Indonesia rusuh. Saudara-saudara, saya ini tahun ketiga saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Dan integritas kepemimpinan Pak Prabowo memang agak dilematis dan mungkin berat bagi Pak Prabowo. Harus memilih apakah tetap setia melibatkan Pak Jokowi cawe-cawe dalam urusan pemerintahan Pak Prabowo dengan konsekuensi mendapat sorotan dari para aktivis, para civil society dan dunia internasional yang menuntut pemerintahan Pak Prabowo ini kelanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi udah punya kartu mati di masyarakat internasional sebagai penjahat, koruptor. Nah, dengan demikian hubungan kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang dipertontonkan di depan publik ini mengisyaratkan seakan-akan Pak Prabowo melindungi sepenuh hati terhadap Pak Jokowi, terhadap tuntutan hukum. Tidak salah kalau masyarakat melihat bahwa tiga instansi pemerintah, yaitu Kejaksaan Agung, Kapolri, dan KPK, semua sudah mendapat perintah untuk melindungi Pak Jokowi. Nah, ini dugaan-dugaan ini di masyarakat ini bisa saja begitu. Walaupun mungkin Pak Prabowo tidak pernah mengeluarkan perintah apapun, tapi beberapa dalam 2 bulan ini kita dipertontonkan bahwa ada kasus Tom Limbong dan kasus Hasto yang itu terjadi di saat awal-awal pemerintahan Pak Prabowo. Jadi 2 kasus ini mengindikasi bahwa Pak Prabowo bermain di instansi pemerintahan ini. Apalagi untuk melindungi Pak Jokowi dari tuntutan hukum. Nah, ini kesan ini di masyarakat luas sampai sekarang masih berkembang. Pak Jokowi nggak bakal dituntut secara hukum selama dapat perlindungan dari Pak Prabowo. Cara untuk memutus pengaruh Jokowi itu kan dengan mengadili Jokowi. Tapi masalahnya, proses mengadili Jokowi itu tidak akan pernah terjadi kalau semua pihak, termasuk penegak hukum, masih melihat bahwa Jokowi masih punya relasi spesial dengan Presiden hari ini. Bahwa Jokowi punya banyak kasus yang harus memang dibawa ke pengadilan. Kita tidak boleh membiarkan impunity terjadi. Kita tidak boleh membiarkan dia kebal. CCRP masuk
kembali mengingatkan kita. OCCRP itu lembaga kredibel. Ada orang-orang yang hendak mensabotase pemerintahannya Pak Prabowo karena kesetiaan mereka ternyata bukan pada Pak Prabowo, tapi pada si mantan. Ya. Kenapa saya bilang kita dikagetkan? Karena kan selama ini orang tahu Pak Jokowi itu kan orang yang humanis, jujur, sederhana, kan itu yang kita tahu ya. Yang kita bukan tahu. kita. Oh, bukan kita. Aduh, saya klarifikasi, bukan kita. Mbak Oki marah nih netizen. Saya dan orang lain. Ternyata setelah rilis ini orang kembali sadar gitu ya. Kalau kata Cak Isla itu katanya kita dihipnotis. Ternyata ada masalah dengan mantan presiden kita ini. Kalau Mbak Oki lihat apakah rilis ini sebenarnya memang tidak perlu dikagetkan. Tapi kan ada satu hal yang pasti Mbak Oki, rilis ini membuat kita malu kan sebagai warga negara Indonesia? Iya, kira-kira gimana? Iya, Bang Abraham. Jadi ini perbincangan kita di podcast ini bukan yang pertama. Jadi kita harus melihat kembali ini rangkaian perjalanan podcast kita. Kita bahkan sudah sampai pada seruan adili Jokowi. Oh iya, lupa saya. Pura-pura ini Bang Abraham. Jadi kita sudah sampai pada posisi bahwa Jokowi punya banyak kasus yang harus memang dibawa ke pengadilan, dia harus mendapat hukuman. Kita tidak boleh membiarkan impunity terjadi, kita tidak boleh membiarkan dia kebal. Masalahnya, lembaga peradilan di Indonesia tidak ada satupun yang berani melakukan itu, sampai hari ini tidak ada yang bergerakan gitu. Nah, pilihan kedua, membiarkan Pak Jokowi mengurus persoalannya sendiri. Artinya Presiden Prabowo tidak mencampuri urusan yang menakut perkara dugaan korupsi. Nah, dengan demikian Prabowo lebih bisa membersihkan nama dirinya beserta pemerintahnya di depan publik Indonesia maupun masyarakat internasional. Nah, dengan demikian diharapkan kepercayaan dunia internasional mulai tumbuh. Nah, mungkin akan berdampak pada menggairahkan pada investor luar masuk ke Indonesia, lebih percaya pada integritas dedikasi kepemimpinan Pak Prabowo. Bapak memberi persepsi dunia luar bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini pemerintahan baru yang terlepas dari tarut-marut pemerintahan yang lama, pemerintahan Pak Jokowi. Jadi lebih sehat. Presiden Prabowo lebih bebas dan lebih leluasa mengekspresikan diri full capacity untuk mengurus negara ini secara independen. Demikianlah sekedar opini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.